Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Latifa Damayanti dengan NPM 234010285 dari kelas 22 MJA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dari bab 11 teman-teman, yaitu strategi pelaksanaan kepegawaian dan pengarahan dari Wilhelm Hanger. Nah, pada slide pertama ini tuh ada diskriminasi di tempat kerja dan citra publik. Nah, ini tuh sering banget terjadi ya teman-teman, juga meliputi dari diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, kehamilan, disabilitas, informasi genetik, dan asal negara. Juga kasus ini tuh marak banget terjadi ya teman-teman. Dan yang kedua tuh ada kasus dan kebijakan perusahaan. Banyak perusahaan menghadapi gugatan terkait diskriminasi, terutama pada isu pasangan sesama jenis nih, yang disebut LGBT ya teman-teman, dan dalam tunjangan karyawan. Juga implikasi bagi bisnis isu diskriminasi ini tuh bukan hanya masalah hukum, tetapi juga strategi bisnis dan citra perusahaan di mata masyarakat. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman ada pada slide kedua, yaitu implementasi strategi dalam hal penempatan tenaga kerja dan kepemimpinan. Ada 2 poin, dan poin yang pertama yaitu penempatan tenaga kerja berfokus pada seleksi dan penggunaan karyawan. Ini tuh sama halnya ketika pelamar atau karyawan sesuai dengan job desk-nya masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya teman-teman, dan dilengkapi dengan kepemimpinan, menekankan penggunaan program untuk menyelaraskan kepentingan dan sikap karyawan dengan strategi baru gitu ya teman-teman. Dan poin yang kedua tuh ada penelitian, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan dengan kebijakan dan program manajemen talenta yang progresif memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas penjualan, investasi, dan aset, juga ekuitas gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya nih ada slide ketiga, yaitu manajer integrasi yang sukses harus memiliki poin ini teman-teman. Ada 5 poin, dan yang pertama tuh ada pengetahuan mendalam tentang perusahaan yang mengakuisisi. Jadi ini tuh seorang karyawan harus mengetahui lebih dalam tentang perusahaan, karena kan sesuai job desk-nya masing-masing juga ya teman-teman, karena tidak mungkin juga kalaupun karyawan tidak mengetahui perusahaannya itu sendiri gitu ya. Dan yang kedua tuh ada gaya manajemen yang fleksibel. Jadi seorang karyawan tuh harus atau mempunyai manajemen waktu, juga manajemen dalam kehidupan sehari-harinya juga teman-teman, dan juga dalam manajemen mengatur dari si perusahaan ini. Juga yang ketiga ada kemampuan bekerja dalam tim proyek lintas fungsi. Jadi kemampuan bekerjanya tuh harus multi talent teman-teman. Bahkan kalau misalkan di perusahaan ini tuh kita bisa melakukan job desk-nya yang mungkin lebih berat atau emang sesuai job desk-nya aja. Dan yang keempat ada kemauan untuk bekerja secara mandiri. Jadi seorang karyawan harus memiliki inisiatif yang tinggi teman-teman, juga rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir nih, ada kecerdasan emosional dan budaya yang cukup untuk bekerja dengan baik bersama orang-orang dari berbagai latar belakang. Jadi teman-teman, poin kelima ini tuh kita harus bisa menyesuaikan dengan latar belakang perusahaan tersebut. Jadi sehingga kecerdasan emosional dibutuhkan, karena kita tidak hanya bertemu dengan atasan, juga kerabat atau staff sama gitu ya dengan kedudukan kita, melainkan berbagai latar belakang teman-teman, seperti itu. Nah kemudian lanjut slide keempat ya teman-teman, ada General Electric Aircraft Engine Group menggunakan pelatihan untuk mempertahankan pangsa pasar. Jadi jenis manajer umum yang paling sesuai untuk secara efektif menerapkan strategi corporate teman-teman, atau bisnis yang baru, bergantung pada arah strategis yang diinginkan oleh perusahaan unit bisnis tersebut. Dan ini tuh misalnya sebuah korporasi yang mengikuti strategi konsentrasi yang menekankan vertikal atau pertumbuhan horizontal, kemungkinan besar
akan membutuhkan seorang CEO baru yang agresif dan pengalaman yang luas gitu ya di industri tersebut. Jadi seorang ahli itu industri yang dinamis. Jadi dalam perusahaan tuh pasti ada CEO teman-teman. Dan kita tuh harus mengikuti strategi konsentrasi yang menekankan ada dua faktor tadi ya teman-teman, ada vertikal atau pertumbuhan horizontal. Jadi kemungkinan besar tuh CEO yang membangun si strategi tersebut ya teman-teman, atau seorang ahli industri yang dinamis, seperti itu ya teman-teman.